Selamat datang di channel YouTube Sitompul HRTSB Jabodetabek dan Banten. Tolong di like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Video ini berisikan penjelasan atau keterangan tentang Tarombo versi kuis HRTSB Jabodetabek Banten yang ditulis oleh Amang Nelson Pandapotan Sitompul SEMM, salah seorang penasihat HRTSB Jabodetabek dan Banten. Silakan diikuti sampai tuntas. Terima kasih. Bahwa silsilah atau tarombo yang kita gunakan adalah silsilah yang disampaikan secara turun-temurun dari nenek moyang kita sampai kepada kita. Silsilah si Raja Batak sampai kepada kita pastilah tidak seragam. Marga Batak itu ratusan jumlahnya. Masing-masing memiliki versi tarombo, dan versi tarombo itu dahulunya adalah lisan, bukan tulisan. Karena tahun 1800-an hanya segelintir orang Batak yang melek aksara Batak. Itu baru aksara Batak. Sedangkan aksara Latin baru dikenal sejak kehadiran nomenser. Setiap perbedaan harus kita maklumi. Kenapa harus kita maklumi? Karena silsilah pada marga Sitompul saja tidak seragam. Panggilan dan nomor belum tentu sama. Nomor gampang kita rubah, tapi panggilan yang sudah turun-temurun hampir tidak bisa kita rubah. Masa lalu sudah berlalu. Kalau memang ada ide mengenai catatan masa lalu kita, tolong dipikirkan secara ilmiah yang masuk akal. Tetapi jauh lebih penting dari masa lalu adalah hidup yang harus terus berlangsung. Teknologi berkembang dengan sangat-sangat cepat. Dunia berubah sangat cepat. Cara cari uang juga berubah. Penghasilan Gojek selama 10 bulan tahun 2020 170 triliun rupiah. Sementara penghasilannya Garuda hanya 16 triliun rupiah. Itulah yang saya maksud. Hidup harus terus berlangsung. Boleh melihat ke belakang, tapi tidak boleh mendominasi. Ibarat kaca spion di mobil, untuk melirik ke belakang lebih kecil dibanding kaca untuk melihat jalan melaju ke depan. Kalau Anda menyetir dan hanya melihat kaca spion, saya pastikan Anda akan kecelakaan. Kembali kepada silsilah atau tarombo. Barang siapa yang serius dan memiliki dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan serta bersedia memaparkan dalam seminar, bisa dihubungi call center HRTSB. Kalau materinya dinilai mencerahkan, akan dijadwalkan sebuah seminar online atau offline. Dan kalau dalam kuis HRTSB ada menyangkut tarombo, maka jawaban yang dianggap benar adalah jawaban yang telah disiapkan oleh tim juri Horas. Menjawab soal perihal tarombo versi kuis HRTSB. Mari kita lihat diagram atau gambar berikut ini. Silsilah atau tarombo Mr. X ini hanya sebagai contoh. X punya 3 anak, yaitu N, O, dan P. N, O, dan P masing-masing mempunyai 2 anak. N punya 2 anak N1 dan N2, O punya 2 anak O1 dan O2, P punya anak P1 dan P2. Mereka ini adalah cucu Mr. X, disebut Pahopo. Kemudian cucu Mr. X ini masing-masing punya 2 anak juga. N1 punya 2 anak, yaitu N11 dan N12, dan seterusnya sampai P2 punya anak 2, yaitu P21 dan P22. Mereka adalah anak dari cucu Mr. X, disebut cicit. Bahasa Bataknya Mini. Sedangkan N12A dan sejajarannya adalah cucu dari cucu Mr. X, disebut piut. Pasti jarang dengar, atau dalam bahasa Batak disebut dengan odoh-odoh. Ini adalah contoh pertanyaan dan jawaban dalam kuis HRTSB. X adalah opungnya N1, X adalah amang nama tuanya N11, X adalah opung nama tuanya N12A, O adalah amang mudanya N1, N adalah amang tuanya P1, P adalah adik opungnya N11, O adalah adiknya amang nama ngulahinya N12A, O1 adalah anak amang mudanya N2, P2 adalah anak adik opungnya N22, P11 adalah cucu adik opungnya N12. Nah, contoh pertanyaannya sebagai berikut. Siapakah P22 bagi O21? Jawabnya cucu adik opungnya. Kenapa disebut begitu? Kita lihat. P22 adalah cucu P. P adalah adik O.
O adalah opung O21. Ya. Nah, pertanyaan contoh yang lain, siapakah N22 bagi P12? Jawabnya cucu abang opungnya. Demikian cara menjawab kalau ada soal mengenai Tarombo di kuis atau Pantaja Tugas Sitompul Jabodetabek dan Banten. Mau lihat ya? Nantikan video-video berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih.